Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Febriansyah. Saya dari kelas 1D dengan NPM 25783115. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputasi awan, cloud computing, dan embedded system. Dua teknologi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Meskipun seringkali kita tidak menyadarinya. Jadi langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu komputasi awan. Pengertian komputasi awan. Komputasi awan atau cloud computing adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengolah data melalui sebuah internet tanpa harus menggunakan perangkat keras sendiri seperti hard disk atau server pribadi. Dengan komputasi awan, kita bisa mengakses sebuah data kapan saja dan di mana saja selama kita terhubung ke sebuah internet. Yang kedua, contoh komputasi awan. Ada beberapa contoh layanan komputasi awan yang sering kita gunakan, antara lain ada Google Drive, Dropbox, dan iCloud. Misalnya kita menyimpan tugas di Google Drive. File tersebut tidak tersimpan di HP ataupun di laptop, melainkan di server milik Google. Nah, yang ketiga, jenis-jenis komputasi awan. Komputasi awan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada public cloud, bisa digunakan oleh banyak orang. Contohnya Google Drive. Yang kedua, ada private cloud, hanya digunakan oleh satu organisasi. Yang ketiga, ada hybrid cloud, gabungan public dan private cloud. Yang keempat, ada kelebihan komputasi awan. Kelebihannya antara lain tidak perlu mempunyai penyimpanan yang besar. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, data lebih aman. Yang keempat, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, ada kekurangan komputasi awan. Namun, komputasi awan juga memiliki kekurangan. Yang pertama, harus terhubung ke jaringan internet. Kedua, resiko keamanan data jika password bocor. Yang terakhir, ketergantungan pada penyediaan layanan cloud atau embedded system. Sekarang kita pindah ke embedded system. Embedded system atau sistem yang tertanam adalah sistem komputer kecil yang ditanamkan di dalam suatu perangkat untuk menjalankan sebuah tugas tertentu. Berbeda dengan sebuah komputer atau laptop, embedded system hanya memiliki satu fungsi khusus. Contoh embedded system dalam kehidupan sehari-hari ada mesin cuci, yang kedua ada rice cooker, yang keempat ada AC, yang terakhir ada microwave. Komponen embedded system terdiri dari, yang pertama ada hardware, microcontroller, sensor, dan aktuator. Lalu software, program atau firmware. Input, sensor, tombol, dan output ke layar, lampu, motor. Cara kerja embedded system, sistem menerima sebuah input dari sensor atau tombol, lalu data diproses oleh microcontroller. Ketiga, ada sistem menghasilkan output sesuai program. Contohnya pada rice cooker, ketika nasi sudah matang,
Sensor suhu akan memberi sinyal, lalu rice cooker otomatis berpindah ke mode warm. Kelima, ada kelebihan dan kekurangan embedded system. Kelebihan: bekerja otomatis, hemat energi, ukuran kecil dan cepat dan efisien juga. Kekurangan: sulit diperbaiki, tidak fleksibel, fungsi terbatas, hubungan cloud computing dan embedded system. Saat ini embedded system sering dihubungkan dengan komputasi awan, contohnya pada Internet of Things. Misalnya ada smart home, smart lamp, smart CCTV, dan smartwatch. Komputasi awan berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data melalui internet. Sedangkan embedded system adalah sistem komputer kecil yang tertanam pada sebuah perangkat. Nah, jadi itu penjelasan sedikit dari saya tentang mengenai komputasi awan dan embedded system. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.